Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Para hadirin jamaah salatil maghrib Masjid Besar Al-Muhajirin Kampung Islam Kapaon yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi wa syukrulillah. Patut kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat, taufik, hidayah, ma'unah atau inayah dan nikmatnya yang tak terhingga dan tiada tara yang telah dilimpahkannya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita bisa hadir berkumpul bermuajahah dan sekaligus bersilaturahimi di majelis yang mubarak ini dalam rangka kajian rutin kita tentang kitab Kasyifatus Saja, dengan harapan mudah-mudahan kajian kita ini benar-benar mendapatkan rahmat, barakah dan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita dikumpulkan bersama para kekasih Allah Subhanahu wa taala, terutama kepada atau bersama junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini tanpa terkecuali senantiasa mendapatkan syafaat dari baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik ketika kita masih hidup di dunia ini, lebih-lebih nanti hidup kita di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Marilah sebelum kita memulai kajian kita ini, seperti biasa kita membaca suratul Fatihah satu kali yang kita niatkan untuk kita hadiahkan kepada para kekasih Allah Subhanahu wa taala, terutama kepada junjungan kita baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada muallif kitab Safinatun Najah, yakni Asy-Syaikh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sumair Al-Hadrami rahimahullah, dan juga kepada pensyarah kitab Safinatun Najah, yakni mu'alif daripada kitab Kasyifatus Saja, yang beliau merupakan ulama panutan kita dan kebanggaan kita kerana beliau kelahiran Indonesia, yakni Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi rahimahullah. Ala hadhihi niyyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kajian kita pada malam hari ini kita telah sampai di akhir pembahasan tentang selawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga beliau
dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum. Bismillahirrahmanirrahim. Tambihun ay hadza tambihun. Saya ulangi karena pada pertemuan yang lalu belum tuntas tentang tambihun. Tambihun ini adalah khabar mubtada atau predikat, dan mubtada'nya mahdhuf atau dibuang. Mubtada dalam bahasa kita adalah subjek atau subjek. Subjeknya dibuang. Kalau kita takdirkan mubtada yang terbuang itu adalah hadza. Hadza tambihun. Adapun ini adalah suatu peringatan atau satu jenis peringatan. Qala Muhammadun al-Andalusi, telah berkata Al-Imam Muhammad al-Andalusi. Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Abdul Malik al-Andalusi. Beliau merupakan penyusun kitab Matan Alfiyah yang merupakan nadhaman atau syair. Kitab beliau dinamakan Alfiyah yang artinya bersifat 1000, karena kitab beliau terdiri dari 1000 bait syair yang mengkaji atau membahas ilmu nahwu, ilmu sharaf, dan sedikit ilmu balaghah. Kalau kita hafal 1000 bait ini dan faham, maka kata guru kami Asy-Syaikh Al-Hajj Kiai As'ad Syamsul Arifin, maka orang itu akan menjadi alim allamah. Makanya beliau berpesan ketika saya mondok di pesantren Asam Bagus Korjo, kalau santri saya kepingin alim selama 2 tahun di pesantren ini, jangan ngaji yang lain-lain, cukup ngaji ilmu nahwu dan ilmu sharaf, maka saya jamin di masyarakat akan menjadi orang alim. Artinya orang yang bisa mengkaji Islam secara mendalam. Itulah kelebihan dari ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Maka pantas kalau ilmu ini dikatakan ilmu alat, karena inilah alat untuk kita bisa memahami ibarat-ibarat atau ungkapan-ungkapan di dalam bahasa Arab. Kalau sekiranya kita tidak faham, maka kita akan bingung. Tambihun ini dibaca apa? Apa tambihun atau tambihin? Bingung. Karena kita tidak tahu kedudukan kalimahnya. Kedudukan kalimahnya kalau di dalam ilmu nahwu ini adalah khabar mubtada, dan mubtada'nya mahdzuf artinya dibuang. Maka kalau kita takdirkan dari mubtada yang mahdzuf itu adalah hadza tambihun. Hadza ini sebagai mubtada'nya. Kalau kita i'rab, al-ha'u harfu tambihin, dza ismu isyaratin, dza ismu isyaratin mabniun ala sukun, dza akhirnya alif. Alif itu sudah berharakat, maka dikatakan mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada'un. Dalam keadaan atau kedudukan rafa menjadi mubtada. Tambihun khabarul mubtada marfu'un bil mubtada wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Adapun tanda rafa'nya tambihun ini adalah dhammah zahirah, dhammah yang nyata fi akhirih, di akhir kalimahnya. Tambihun, hun jelas. Itu namanya dhammah zahir, dhammah yang nampak, yang jelas di akhir kalimah. Apa perkataan Muhammad bin Ibnu Malik al-Andalusi ini? Amma ajma'u wa tawabi'uhu. Adapun kalimah ajma'u atau lafaz ajma'u wa tawabi'uhu, dan tawabi'nya kalimah ajma'u, fa ma'arifu bil alamiyatil jinsiyah. Ya, bagi bapak-bapak yang belum atau yang tidak pernah mengalami
tinggal di pondok pesantren atau ngaji di pondok pesantren, karena kitab ini ada kajian tentang itu, ya mau tidak mau saya sampaikan. Kalau tidak bisa nangkap atau tidak nyambung, jangan terlalu dipikirkan. Yang penting kita niat ngaji. Makanya sering saya katakan, tolong tata hati, tata niat di dalam menuntut ilmu, terutama di dalam kita menuntut ilmu agama. Karena Al-Imam Abu Hanifah, beliau merupakan perintis atau pembangun mazhab Al-Hanafi. Beliau mengatakan di dalam gubahan bait syairnya, man talabal ilma lil ma'ad faza bi fadlim minar rasyad. Barang siapa yang menuntut ilmu lil ma'ad, untuk kebahagiaan hidupnya di akhirat nanti, faza bi fadlim minar rasyad, maka pasti dia akan memperoleh anugerah dari petunjuk Allah. Maka dia pasti akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Kalau niatnya adalah menuntut ilmu itu lil ma'ad, untuk kebahagiaan hidupnya di akhirat nanti. Jangan kita menuntut ilmu ini karena tujuan duniawi, karena itu tidak dibenarkan di dalam agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam di dalam sebuah hadisnya yang artinya, barang siapa yang menuntut ilmu dengan tujuan duniawi atau untuk mendapatkan kedudukan di hati manusia, atau dengan tujuan untuk membanggakan diri atau menyaingi ulama-ulama yang lain, padahal tujuan yang utama dari menuntut ilmu itu adalah liridhallahi ta'ala wad daral akhirata, untuk mencari ridha Allah dan kebahagiaan kita di negeri akhirat, maka orang itu tidak akan dapat mencium baunya surga. Sedangkan baunya surga dapat dicium dari jarak 500 tahun perjalanan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Mudah-mudahan kita tidak tergolong orang yang menuntut ilmu bukan karena Allah. Fa ma'arifu, maka adapun makrifat kalimah-kalimah tersebut, ajma'u dan tawabi'nya dan pengikut-pengikutnya, bil alamiyatil jinsiyah, disebabkan dengan alamiah jinsiyah, artinya kata benda yang dijadikan nama bagi jenis tertentu. Ajma'u ini, yang dimaksud dengan tawabi' ajma'u ini adalah ada 3 kalimah yang berbeda kalimatnya tetapi maknanya sama atau artinya sama. Ajma'u artinya seluruhnya atau semuanya, dan tawabi'nya juga 3 kalimah yang sama dengan ajma'u ini juga artinya sama, cuman kalimatnya atau kalimahnya berbeda. Yang pertama, tawabi' dari ajma'u adalah akta'u, yang kedua abasa'u, yang ketiga abata'u. Ini artinya sama artinya seluruhnya, semuanya. Karena di dalam kalimah yang membahas atau menjelaskan tentang selawat ini ada kata ajma'in. Ajma'in ini jamak mudzakkaris salim. Jamak mudzakkaris salim. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nah, ajma'in ini jamaknya menggunakan jamak mudzakkaris salim. Ajma'u mufradnya ajma'u, yang sama artinya ada 3 kata atau 3 kalimah, yaitu yang pertama akta'u, alif, kaf, sukun, ta, fathah, ain, dhammah, akta'u. Yang kedua abasa'u, alif, fathah, ba, sukun, shad, fathah,
ain dhammah abasa'u. Dan yang ketiga abata'u, alif fathah, ba sukun, ta fathah, ain dhammah abata'u. Itu artinya sama. Kira-kira menurut istilah bahasa Indonesia, dua buah kata atau lebih yang berbeda redaksinya tapi maknanya sama, kira-kira apa namanya istilahnya? Sinonim atau homonim? Saya lupa saya. Sinonim atau homonim? Hah? Sinonim, bukan homonim. Ini ada beberapa kata, dua atau lebih, yang berlainan tapi maknanya sama, sama persis. Ini disebut dengan sinonim. Kalau ada satu kata yang maknanya banyak, disebut dengan homonim. Ya, saya kadang-kadang terbalik soalnya. Saya anggap homonim itu jenis katanya banyak tapi artinya sama. Berarti kebalik saya. Sementara ini pemahaman saya itu terbalik. Jadi disebut dengan sinonim. Kalau dalam istilah bahasa Arabnya, sinonim ini bisa disebut dengan mafhum. Ada istilah mantuk, ada istilah mafhum. Kalau kita pernah belajar ilmu usulul fiqh, di sana ada dijelaskan ada istilah mantuk dan mafhum. Mantuk ini adalah makna yang tersurat, sedangkan mafhum adalah makna yang tersirat. Itu maknanya banyak. Makna yang menafsirkan makna yang tertulis atau tersurat. Contohnya apa? Kemarin kita membahas tentang apa kemarin? Ad-din. Ad-din lughatan, kata ad-din menurut bahasa itu artinya diantaranya adalah apa kemarin? Lupa ya. At-ta'ah, ketaatan. Bisa juga diartikan al-ibadah, ibadah. Bisa juga diartikan al-jaza, balasan, atau bisa juga diartikan al-hisab, perhitungan. Nah, ini kan artinya banyak seperti ini. Ini yang dimaksud dengan mafhum. Wa amman nafsu wal ainu wa kullun fa ma'arifu bi idafatiha li dhamiril muakkadi. Dan adapun kalimah atau kata an-nafsu, al-ainu, wa kullun, fa ma'arifu, maka ma'rifatnya kalimah-kalimah tersebut atau kata-kata tersebut biidhafatiha, dengan sebab dimudhafkannya kalimah-kalimah tersebut li dhamiril muakkadi, kepada dhamir muakkad, artinya kepada kata ganti yang dikuatkan oleh kalimat-kalimat tersebut. Mungkin tidak nyambung ya. Kalau tidak pernah belajar ilmu nahwu nggak nyambung. Yang pernah aja belajar ilmu nahwu di pesantren belum tentu nyambung kalau tidak paham. Yakin saya. Walaupun pernah tinggal di pesantren, belajar di pesantren tentang ilmu nahwu, kalau tidak paham tidak akan nyambung apa yang saya katakan ini. Tapi walaupun tidak nyambung, biarkan aja. Biarkan aja, jangan terlalu berat dipikirkan. Kemudian saya lanjutkan. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sekarang kita sampai kepada pembahasan tentang kalimat hauqalah. Kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kalau kita artikan secara harfiah atau secara letterlek, wala, dan tidak ada, haula, daya upaya sama sekali, wala quwata, dan tidak ada
kekuatan sama sekali illa billahil aliyyil azim, kecuali dengan sebab Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Itu makna harfiahnya. Kemudian tafsirannya seperti apa? Yakni yang dimaksud dengan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, yakni la tahawula am ma'siyatillah illa billahi. La tahawula, tidak ada daya upaya sama sekali, am ma'siyatillah, untuk meninggalkan atau menghindarkan diri dari bermaksiat kepada Allah, illa billahi, kecuali dengan sebab Allah. Wala quwwata, dan tidak ada kekuatan sama sekali, ala ta'atillah, atas berbuat taat kepada Allah, illa bi'aunillahi, kecuali dengan pertolongan Allah. Hakadha warada tafsiruhu anhu alaihi salatu wassalam, demikianlah telah datang penafsiran dari lafaz la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim ini, anhu, dari beliau, artinya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wassalam, semoga atas beliau, atas Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatu wassalam, salat Allah, salawat Allah atau rahmat Allah, wassalamu, dan keselamatan. An Jibrila, beliau mendapatkan penjelasan dari makna kalimah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim ini, an Jibrila, dari malaikat Jibril. Artinya malaikat Jibril datang kepada Rasulullah menjelaskan maksud dari makna kalimah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kata malaikat Jibril, yang dimaksud itu adalah la tahawula am ma'siyatillah illa billahi. Tidak ada daya upaya sama sekali manusia itu tidak punya daya upaya, am ma'siyatillah, dari menghindarkan diri atau meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah, illa billahi, kecuali dengan sebab Allah. Ini artinya kecuali dengan izin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak menghendaki, orang tidak akan bisa menghindarkan diri dari bermaksiat kepadanya. Semua adalah atas izin Allah. Wala quwata, dan tidak ada kekuatan sama sekali, ala ta'atillah, untuk taat kepada Allah, illa bi'aunillahi, kecuali dengan pertolongan Allah. Itu tafsiran yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihi salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afadahu Syekhuna Yusufu As-Sambalawini, telah memberikan pengertian akan maksud dari kalimat hauqalah itu. Siapa? Syekhuna, guru kami, kata Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi, Yusufu As-Sambalawini, guru beliau ada Syekh Yusuf As-Sambalawini. Nah, guru beliau menjelaskan di dalam kitabnya bahwa yang dimaksud dengan makna dari lafaz la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim seperti yang disampaikan malaikat Jibril kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dimaksud dengan kalimat yang menyatakan hakikat keikhlasan diri kita. Inilah
kalimat ini menjelaskan tentang hakikat keikhlasan kita kepada Allah. Karena kita at-tabarri, membebaskan diri dari perasaan atau merasa diri punya kekuatan dan daya upaya. Ini kita bebaskan, kita buang jauh-jauh dari hati kita tentang perasaan adanya daya upaya dan kekuatan dari diri kita. Sebab tanpa dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan bisa menghindari maksiat dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang bisa memahami dan menghayati makna kalimat la haula wala quwata illa billahil azim, maka orang ini telah sampai kepada maqam ikhlas. Sampai kepada maqam ikhlas. Sebab amal yang kita lakukan tanpa didasari dengan keikhlasan kepada Allah, maka amal kita tidak akan diterima. Sebab masih berbau syirik. Sebab masih ada penyekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah. Karena merasa selain Allah punya kekuatan, selain Allah punya daya upaya. Kalau itu muncul terbersit dalam hati kita bahwa kita merasa diri punya daya upaya untuk menghindari diri dari maksiat kepada Allah, dan kita punya kekuatan untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka kita telah menyekutukan Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Pantas amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat hauqalah ini, yaitu lafaz la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, kalau dikaji dari sisi ilmu nahwu bisa dibaca dengan 5 macam bacaan. Yang pertama, yang warid, yang baku dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La di sini namanya la linafyil lil jinsi. La yang digunakan untuk menafikan atau meniadakan segala jenis tanpa terkecuali, untuk menafikan satuan-satuan jenis. Artinya seperti yang saya terjemahkan tadi, makna haula di sini adalah tidak ada daya upaya sama sekali. Karena la yang ada di sini adalah la linafyil lil jinsi. La yang digunakan untuk menafikan atau meniadakan segala jenis. Haula adalah isim nakirah. Isim kalau dibagi secara garis besar dibagi 2. Ada isim nakirah, ada isim ma'rifat. Isim nakirah itu adalah kata benda yang bermakna umum. Sedangkan isim ma'rifat adalah kata benda yang bermakna khusus. Haula di sini adalah isim ma'rifat. Kenapa kok harakatnya hanya 1? Mabni, karena dia mabni bukan mu'rab. Mabni itu artinya kalimat yang tetap akhirnya walaupun dimasuki oleh amil-amil yang berbeda. La ini adalah la linafyil lil jinsi ta'malu amala inna. Amalnya sama dengan amal inna. Amal inna itu apa? Tansibul isma wa tarfa'ul khabara, menasabkan isim dan marafa'kan khabar. Haula di sini mabni, maka kalau kita i'raf, la haula mabniyun alal fathi. Haula ini dimabnikan atas harakat fathah. Haula mabniyun alal fathi fi mahalli nasbin ismula, dalam kedudukan nasab menjadi isim la. Mahal nasab, tanda nasabnya adalah fathah. Tanda nasab yang asli adalah fathah.
Ini yang pertama. Bentuk yang pertama atau cara yang pertama adalah cara yang warid, yang baku dari Rasulullah di dalam membaca kalimat hauqalah ini, yaitu la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan cara yang kedua bisa dibaca dengan la haula wala quwatan illa billahil aliyyil azim. Cara yang ketiga yaitu la haula wala quwatun illa billahil aliyyil azim. Dan cara yang keempat, la haulun wala quwatun illa billahil aliyyil azim. Dan cara yang kelima, la haulun wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini yang benar dan sah menurut ilmu nahwu. Tetapi kita jangan neko-neko. Yang mentang-mentang kita bisa ilmu nahwunya, cara-cara selain la haula wala quwata illa billahil azim bisa dibaca dengan empat bacaan yang lainnya. Ya jangan coba-coba, karena ini bukan warid dari Rasulullah. Yang warid dari Rasulullah adalah la haula wala quwata illa billahil azim. Cuman kajian ilmu nahwunya, kalau dibaca la haula wala quwatan illa billahil azim benar, atau la haula wala quwatun illa billahil azim benar, la haulun wala quwatun illa billahil azim juga benar. Dan yang keempatnya yang benar menurut ilmu nahwu juga la haulun wala quwata illa billahil azim. Dan yang tidak boleh bacaannya dan tidak dibenarkan sama sekali oleh ulama-ulama nahwu adalah bacaan yang jenis keenam, yaitu la haulun wala quwatan illa billahil azim. Karena tidak sah mengatofkan kuwatan kepada haulun. Haulunnya marfu, tanda rafa'nya dhammah. Sedangkan kuwatannya mansub, tanda nasabnya fathah. Fathah diatofkan kepada marfu tidak sah dalam ilmu nahwu. Maka bacaan yang keenam ini tidak sah, tidak dibenarkan sama sekali oleh ulama ilmu nahwu manapun. Kemudian saya lanjutkan, kalau misalnya bapak-bapak saudara-saudara penasaran tentang bacaan-bacaan yang lain dari la haula wala quwata illa billahil azim yang sah menurut ilmu nahwu, ada di sini. Ini tarjamah matan alfiyah. Walaupun baca tarjamahnya, kalau tidak faham ilmu nahwu tetap bingung. Karena ada teman saya yang tidak pernah mondok, kepingin tahu ilmu nahwu, dia beli terjemahan Jurumiyah, dia baca sampai 10 kali, 20 kali, 30 kali tidak faham-faham. Kalau tidak ada yang membimbing atau yang menuntunnya, harus ada guru yang ahli ilmu nahwu yang bisa menjelaskan. Kalau tidak, bingung. Walaupun orangnya cerdas, sulit akan faham kalau tidak dapat bimbingan atau tuntunan dari seorang guru yang memang betul-betul faham di dalam ilmu nahwu. Ya, kalau misalnya bapak punya atau mungkin anaknya punya, bisa dibaca. Ya ini tarjamah matan alfiyah. Ya karena maaf, karena penjelasannya cukup panjang, waktunya sudah habis. Ya karena waktunya sudah habis, saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji benar-benar bermanfaat fid din wa dunya wal akhirah. Marilah kajian pada malam hari ini kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري.